Shalom, selamat pagi saudaraku. Renungan Suara Kebenaran 13 Februari dengan tema menempuh perubahan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, percaya kepada Tuhan dan semua yang difirmankannya itu adalah kemutlakan. Tetapi percaya kepada gereja dan pemberitaan firman-Nya itu pun juga penting. Sebab Alkitab itu terdiri dari huruf kata kalimat yang tidak bisa berbicara sendiri. Harus diucapkan, harus disuarakan, dan harus dibunyikan. Jadi di dalamnya ada proses penafsiran. Ada usaha untuk mengeksegesis Alkitab, yang mana dalam hal ini dibutuhkan hermeneutik, atau boleh biasa di dalam dunia teologi dikatakan studi memahami ayat Alkitab. Tetapi yang lebih penting adalah pimpinan Roh Kudus. Nah, yang menjadi pertanyaan saudaraku, apakah gereja berfungsi sebagai juru bicara Tuhan? Terutama pendeta yang berkhotbah itu apakah betul-betul hidup dalam pimpinan Roh Kudus? Sehingga apa yang dikemukakan benar-benar suara Tuhan atau bukan? Itu harusnya dipertanyakan. Jadi bukan hanya format literal yang sudah baku menjadi standar kegiatan gereja. Yang penting mengikuti liturgi, berkhotbah, dan sebagainya. Bahkan seorang calon pendeta pun mereka sudah belajar sekolah teologi. Kalau tidak ada pimpinan Roh Kudus di dalamnya, saudaraku, maka mereka hanya mengandalkan pengetahuan di dalam otak mereka. Secara kognitif, nalar mereka, ilmu mereka berkhotbah. Tetapi ayat-ayat Alkitab itu akan mati, saudaraku. Tidak bisa mengubah seseorang. Tidak ada kuasanya. Maka yang paling penting dan yang paling mutlak itu adalah pimpinan Roh Kudus itu sendiri. Maka Tuhan Yesus berkata dalam dalam Yohanes 6 ayat 33. Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Yang dimaksud daging di sini adalah aktivitas nalar, saudaraku, intelektual kita, lingkup akademis. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan begini, perkataanku itu roh dan hidup. Tetapi kalau dalam terjemahan King James Version dikatakan begini, dan mereka itu hidup. Jadi sesuatu yang dinamis, bukan hanya di kepala, tetapi dalam kehidupan, saudaraku. Dan hal itu bisa terjadi kalau ada karya Roh Kudus. Jadi ayat Alkitab menjadi suatu benda mati apabila orang itu tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dalam hal ini Bapa dan Anak diwakili oleh Roh Kudus dalam karya Tuhan. Ingat saudaraku, untuk bisa berinteraksi dengan Roh Kudus, maka seseorang harus memiliki ruang perjumpaan, yaitu doa. Saya ulang sekali lagi. Seseorang harus memiliki ruang perjumpaan dengan Roh Kudus, yaitu melalui doa. Jadi doa itu hanya bukan waktu kita mau tidur, mau makan dan sebagainya. Tetapi memang ada waktu yang memang benar-benar kita sediakan. Ruangan waktu, ruangan perhatian, ruangan fisik untuk kita bertemu Tuhan. Kalau saudaraku percaya Allah itu hidup dan Dia berjanji menyertai kita sampai kesudahan zaman, berarti Ia bisa ditemui. Dan adalah suatu kehormatan untuk bisa menjumpai Tuhan, saudaraku. Tanpa doa, tanpa hubungan dengan Roh Kudus, bisa saja seorang pendeta berkhotbah, tetapi jemaat akan menangkap hanya mind to mind, pikiran ke pikiran, tapi tidak diubah spiritnya. Makanya ada banyak orang yang rajin berdoa, tetapi sulit berbuat dosa. Itu jelas, saudara, itu faktanya. Kalau seorang pengkhotbah itu memang benar-benar dituntut Roh Kudus,
dan mengubah orang, maka akan ada orang yang rajin berdoa dan sulit berbuat dosa. Itu fakta. Bisa berbuat dosa tetapi sulit kalau orang itu memang sudah terkena spiritualnya untuk diubahkan. Dan dia akan berjuang di situ sampai tidak bisa lagi berbuat dosa. Keindahan dunia semakin pudar di matanya. Hari-hari hidupnya dia mengalami Tuhan. Dan sampai nanti kalau orang itu bertumbuh dewasa, maka orang itu bisa mendeteksi dirinya sendiri. Adakah unsur-unsur duniawi yang masih melekat dalam dirinya? Itu loh saudaraku. Dia akan detail cek dirinya sendiri. Maka dari itu kita harus serius untuk terus memadamkan segala sesuatu yang duniawi dalam diri kita. Sampai waktu kita menghadap Bapa nanti, kita dijumpai berkenan, saudaraku. Ayat-ayat Alkitab itu menjadi hidup oleh Roh Kudus yang menjelaskannya kepada kita, mengilhami kepada kita. Bahkan bukan tidak mungkin perasaan si penulis atau pelaku atau pemeran di dalam penulisan Alkitab itu bisa kita rasakan. Kita bisa mengalami apa yang dirasakan oleh sang penulis dari perikop di Alkitab itu. Kenapa? Karena Roh Kudus yang menolong, saudaraku. Contohnya bagaimana ketakutan Yusuf ketika dia dimasukkan ke dalam sumur. Kemudian diangkat kembali. Dia berpikir bahwa dia akan selamat, tetapi ternyata dia dibawa ke Potifar. Dia menjadi ketua para pelayan. Yusuf pikir itu waktu di mana mimpinya akan terwujud, namun tidak lama dia masuk penjara lagi. Nah, disitulah cerita-cerita itu akan bisa kita rasakan, saudaraku. Betapa kecewanya seorang Yusuf, betapa sepinya dia. Jadi begini saudaraku, ada saatnya engkau dan saya bisa berselancar di dalam kebenaran itu. Dan firman itu menjadi hidup waktu kita menikmatinya. Jadi kita bukan hanya menganalisa dengan nalar, dengan eksegesis, hermeneutik, melainkan dengan roh yang menghidupkan firman. Maka khususnya para aktivis, pendeta dan semuanya mutlak harus hidup di dalam kekudusan, saudaraku. Duduk diam di kaki Tuhan itu kemutlakan. Sebagai jemaat, tetap harus berusaha untuk sungguh-sungguh berinteraksi dengan Allah. Jadi jangan sedikit-sedikit berteriak, "Pak Pendeta tolong doakan. Pak Pendeta tolong sampaikan kepada Yesus." Maka melalui renungan ini saya mau mengingatkan saudaraku, kita semua harus menjadi jemaat yang cinta berdoa. Menjadi jemaat yang harus berdoa. Menjadi jemaat yang habitnya berdoa. Maka firman itu akan hidup. Dan firman itu akan menjawab hidup kita. Dan firman itu akan menjadi hidup kita. Jadi saudaraku, kalau itu firman dari Roh Kudus, kau mendengarkan firman apapun dari pendeta yang memang benar-benar hidup di dalam kedekatan bersama dengan Tuhan, maka pasti akan mengubah hidup kita. Maka kita akan bisa menilai dan membedakan apakah seseorang itu dipimpin Roh Kudus atau tidak. Pasti bisa saudaraku kalau engkau punya kedekatan dengan Tuhan. Maka kita juga harus punya nurani. Namun kita tidak pernah bisa menjadi rohani sebelum memindahkan hati kita ke surga. Kalau hatimu masih di bumi susah saudaraku. Ingat firman yang mengatakan, di mana ada hartamu di situ hatimu berada. Jujur saja, rata-rata kita masih dibelenggu oleh percintaan dunia. Ibarat orang sakit, kita belum sembuh total saudaraku. Puji Tuhan kalau kita terus mengalami perubahan. Kita ini seperti bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan. Kalau bangsa Israel harus menempuh jarak, sedangkan kita menempuh perubahan.
Hari demi hari, saudaraku, kita harus semakin melepaskan ikatan, melepaskan belenggu, sampai akhirnya kita benar-benar tidak merasa punya kesenangan dalam hidup ini, kecuali Tuhan saja. Ayo kita berjuang menempuh perubahan ini. Panjang pendek perubahan yang harus kita tempuh itu tergantung dari kita. Adakah kita memang mau diremukkan dan kita berjuang untuk segera bangkit atau tidak? Selamat pagi saudaraku. Ayo kita berjuang bersama. Kiranya Tuhan memberkati hidupmu hari ini. Tuhan menyertai. Haleluya, haleluya.